Masalah hidup aja udah berat, apalagi sampai terlilit hutang. Pusing gak tuh? Belum lagi gara-gara hutang, ada yang menghabiskan nyawa sendiri. Banyak banget ya dampak yang bisa terjadi hanya gara-gara hutang. Ingin bisa melunasi hutang? Ikuti 5 langkah berikut ini. Yang pertama, mengakui masalah. Di mana ada hutang, di situ pasti diawali dari sebuah masalah. Gara-gara ada anggota keluarga yang sakit, akhirnya harus mengeluarkan banyak uang untuk biaya rumah sakit. Anak ingin masuk sekolah, akhirnya harus mengeluarkan banyak uang untuk biaya sekolah. Atau bahkan sering yang nggak disadari nih, hutang untuk menunjang gaya hidup hanya untuk bisa dapat like di Instagram. Untuk bisa menemukan solusinya, kamu juga harus sadar dulu bahwa ada sesuatu yang salah yang menyebabkan kamu mengalami lilitan hutang tersebut. Karena selama kamu tidak mau mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan, kamu pun tidak akan mungkin menemukan solusinya. Selama kamu merasa orang hidup kan memang harus seperti itu, ngutang sana sini biasalah. Akhirnya nanti jadi kebiasaan, dan kebiasaan menghutang itulah yang nantinya akan menghancurkan masa depan kamu, juga masa depan keluarga kamu sendiri. Jangan jadikan hutang sebagai kebiasaan kalau tidak mau hidup kamu berada pada kecemasan. Yang kedua, menghitung. Ingat, kamu juga harus tahu dulu dengan jelas. Buat listnya dan perhitungannya. Apa saja hutangnya di mana saja, berapa hutang pokoknya, dan juga berapa bunganya. Hitung juga semua cash flow-nya. Pendapatan kamu setiap bulan berapa, pengeluarannya juga berapa. Termasuk hitung juga aset yang kamu miliki saat ini. Barang-barang berharga apa aja nih yang kamu miliki sekarang dan berapa besar nilainya. Karena sama halnya seperti banyak jalan menuju kesuksesan, akan ada banyak jalan juga menuju bebas hutang. Dan ingat, tuliskan semua perhitungan itu di atas kertas. Karena disinilah baru kamu bisa melihat, dan dari situlah baru kamu bisa menentukan solusi-solusi apa nih yang bisa kamu lakukan untuk mengambil langkah selanjutnya. Yang ketiga, mengikhlaskan. Karena ikhlas itu merupakan hal terpenting sebelum melakukan semuanya. Karena mungkin ada beberapa solusi yang nanti menjadi berat untuk kamu lakukan. Merelakan rumah yang sekarang ini kamu tinggalkan untuk dijual, semua itu harus diikhlaskan. Mungkin juga ada beberapa omongan orang yang sekarang akhirnya tahu bahwa kamu memiliki hutang. Kamu pun akhirnya juga harus menurunkan gaya hidup. Kalau kamu sekarang sedang terlilit hutang karena membeli mobil, niatnya sih keren-kerenan. Tapi kamu sadar bahwa sebenarnya kamu nggak mampu untuk membeli dan membayar mobil cicilan itu, mobil itu pun mungkin harus diikhlaskan. Naik motor juga nggak apa-apa, ikhlaskan. Terus kalau jadi miskin gimana dong? Diejek sama teman-teman, ikhlaskan. Itu bagian dari konsekuensi yang harus kamu terima. Kamu harus bisa melepaskan beban itu, nggak apa-apa. Miskin sekarang nggak masalah, karena lebih baik mengejar masa depan dengan kesederhanaan daripada dikejar hutang dan masa depan hanya tinggal kenangan. Yang keempat, meminta bantuan. Meminta bantuan bisa menjadi solusi yang cepat untuk melunasi hutang. Tapi eits dulu, bukan berarti kamu meminta bantuan orang lain untuk melunasi hutang-hutang kamu ya. Ingat, hidup kamu adalah tanggung jawab kamu. Hutang kamu juga adalah tanggung jawabmu. Tapi walaupun begitu bukan berarti kamu nggak boleh meminta atau menerima bantuan. Tapi ingat, meminta bantuan juga nggak melulu masalah duit. Nggak ada salahnya nih kamu mencari orang ataupun pihak ketiga yang bisa membantu kamu, seperti konsultan keuangan atau orang-orang yang memang terlibat dalam hutang tersebut. Siapa tahu bisa membantu meringankan beban kamu dengan membuat sistem pembayaran yang lebih terjangkau atau lebih memudahkan. Tapi ingat, tidak ada hutang yang terlalu besar yang tidak bisa kamu selesaikan, karena pastinya kamu pun juga punya Tuhan yang besar yang akan membantu menolong kamu dan membuka jalannya. Asalkan kamu juga mau melakukan kewajiban sebagai seorang manusia. Hal kelima, mengubah kebiasaan. Coba pikir-pikir, hutang ini sebenarnya asal dari mana sih? Bisa aja kan ada tindakan kamu yang salah, pola pikir kamu yang salah, atau bahkan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Jadi jangan sampai udah susah-susah mencari solusi untuk bayar hutang, tapi gara-gara kebiasaan lama nggak dirubah, akhirnya nyebur lagi deh ke lubang yang sama. Yuk kita coba ubah kebiasaannya menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi. Ingat, nggak perlu deh jadi orang keren. Tahu nggak sih keren itu apa? Kere plus N alias ngutang. Ingat ya, jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya. Sebenarnya formulanya simple sih. Gaya hidup itu harus selalu satu level di bawah kemampuan. Jadi kalau kemampuannya cuma segini nih, jangan sampai gaya hidupnya wah di atas, bahkan lebih jauh lebih tinggi daripada kemampuannya. Jadi ingat ya, kalau kemampuan kamu segini, berarti gaya hidup kamu tuh maksimal harus satu level di bawah kemampuan kamu. Kalau bisa bahkan di bawahnya lagi, supaya nanti ada tabungan yang bisa kamu lakukan untuk mengupgrade masa depan kamu. Jadi itu dia
ada 5 langkah yang bisa membebaskan kamu dari hutang. Semoga ini bisa berguna dan juga diimplementasikan ya. Saya doakan semoga hutang-hutang kamu bisa segera lunas dan kamu pun bisa hidup tenang tanpa hutang. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.